Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas K9 pengantar komputer yang beranggotakan 3 orang sebagai berikut akan mendeskripsikan bagaimana cara kerja aplikasi kami dalam membantu memudahkan UMKM dalam memudahkan pekerjaannya. Kita akan coba membuat laporan penjualan bulanan Freshmart per Mei 2025. Untuk bagian ini berisi dari stok awal. Untuk datanya sendiri menggunakan kode barang, nama barang, stok, harga jual, dan harga beli. Semua referensi di sini sangat membantu dalam penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP pada kolom-kolom selanjutnya. Misalnya pada pembelian barang, transaksi, piutang dagang, dan sebagainya. Untuk kode barang sendiri kita ambil dari beberapa inisial huruf dari nama barang seperti MGS dari Miglas dan sebagainya, POMI, BPM gitu. Untuk stok sendiri kita sudah mengkomunikasikan dengan penjual UMKM sebesar 36 dan seterusnya, harga jual kurang lebih sama. Lalu kita lanjut untuk keuntungan. Keuntungan sendiri berasal dari jual kurangi total keuntungan sendiri, ya keuntungan dari seberapa banyak stok yang terjual. Ini kita ambil maksimal keuntungan menjadi Rp125 dikali dengan 36. Hal ini juga berlaku pada kolom-kolom selanjutnya. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya kita juga akan menghitung bagaimana Selanjutnya kita juga akan menghitung berapa nominal yang dikeluarkan Bapak Udin dalam melakukan pemenuhan stok barang. Mulai dari seberapa banyak total biaya yang dikeluarkan, rata-rata pembelian terbanyak, dan pembelian paling sedikit. Kita akan menggunakan total pembelian, rata pembelian terbanyak, dan pembelian paling sedikit. Tentu saja ini menggunakan rumus sum. Di blok semua total bayar tadi. Oke, masuk. Ini average untuk rata-rata. Masuk. Pembelian terbanyak menggunakan max. Pembelian tersedikit menggunakan min. Sudah ditemukan. Untuk 5.700 memang pembelian tersedikit, 54.000 memang terbanyak, rata-rata 21.400, dan total semuanya 71.200. Lanjut pada sheet pembelian barang. Di sini kita dapat menemukan nomor, kode barang, nama barang, dan seterusnya. Untuk layoutnya sendiri seperti ini. Di sini terdapat kolom pembantu yang untuk membantu rumus HLOOKUP nanti. Lalu ke bawah ini terdapat tabel potongan pembelian barang. Jadi memang Pak Udin melakukan pembelian pada pasar Bonpolo, yang setiap makin banyak pembeliannya makin banyak juga potongannya.
Langsung saja kita beritahu cara pembuatannya. Oke, ke nomor 1, kode barang sendiri. Ini yang pertama, Bapak Udin melakukan pembelian pada Miglas. Jadi ini bagaimana bisa seperti ini sendiri menggunakan data validation. Bisa Anda cari pada kolom ini, data validation, yang terhubung langsung pada stok awal. Data validation ini mengambil kolom MGS, WPM, dan seterusnya. Langsung MGS, kamu masukkan rumus lookup. Yang keempat absolute, yang kedua false. Nah, tepat sudah masuk Miglas. Jika kita diterapkan pada sheet lain, misalnya di sini dengan data validation, kita masukkan MKO yang merupakan di sini kode dari MiEco. Lalu kita drag saja, maka hasilnya tetap sama. Kuantitas sendiri, Bapak Udin melakukan 10 pembelian. Harga barang menggunakan VLOOKUP dengan referensi tabel sebelumnya pada stok awal. Harga pembelian menggunakan harga jual ini jadi 4, false. Masuk 1000. Ini juga berlaku pada MiEco. Ya, tepat sekali. Jenis transaksi sendiri terdapat 2, yaitu tunai dan kredit. Bapak Udin membeli ini secara tunai. Total harga barang dikali kuantitas. Potongan merupakan VLOOKUP dengan tabel referensi di bawah. Maaf, false saja. Maaf, ini tabel referensinya karena menggunakan nama barang, maka ini menggunakan C7. Ya, muncul 50. Apakah di sini juga 50 Miglas? Tepat 50 juga. Lalu karena ini merupakan potongan dari 1 kali pembelian, jadi ini dikalikan dengan jumlah kuantitas. Besar 500, 50 kali 10, 4 sekali. Kalau bayar sendiri, harga bayar dikurangi dengan potongan. Besar 9.500. Lalu kita lanjut pada transaksi penjualan mulai dari tanggal 1 sampai dengan 10. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Mari kita coba untuk memasukkan transaksinya. Misal untuk tanggal 1 ini, kita coba untuk memasukkan random saja. Jadi ini menggunakan misal pada tanggal 2, jadi nama transaksinya B21. Ini karena B itu beli, 2 itu merupakan tanggal, 1 itu transaksi keberapa pada tanggal tersebut. Maka kita coba untuk ini menggunakan B11. Kode barangnya merupakan contoh ini. Kita menggunakan rumus VLOOKUP. Stok awal FN F4, 2 kuantitas ambil 2, jenis pembelian tunai, harganya menggunakan VLOOKUP juga. Harga jual
dikalikan ke 4, jadi 4 false. Total merupakan kuantitas dikalikan dengan harga. Jadi seperti ini. Ya, lalu kita lanjut pada bagian piutang dagang. Di sini kita menampilkan piutang dari transaksi-transaksi berikut yang terjadi secara kredit. Misal pada transaksi nomor B12 ini atau B15 ini, maka masuk ke dalam sini B12 dan B15. Kolomnya terdiri dari nomor, nama, kode transaksi, total utang, tanggal bayar, dan seterusnya. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai bagaimana cara pembuatannya. Kita mulai saja dari sini. Yang pertama itu ada Ibu Sri dengan piutang pada tanggal 1. Terus saja ini tadi dari sini referensinya. Nah, kita dalam total utang ini langsung saja menggunakan rumus piutang. Kita blokkan pada transaksinya. FN4 ini terletak pada total, maka 1 2 3 4 5 6 7, kolom ke 7 ya, masuk. Lalu ini tanggal hutang kita tulis saja secara mandiri 1 Mei 2025. Format sel. Maaf karena formatnya tidak benar, maka manual saja. Mei 2025. Sini dibayarkan pada tanggal 9 Mei. Lama hutang sendiri menggunakan tanggal bayar dikurangi dengan tanggal hutang, maka tersisa 8. Tepat sekali. Karena pada tanggal itu dia membayarkan hutangnya secara lunas, maka langsung saja tulis nominal yang sama dengan total hutang. Kalau keterangan menggunakan rumus if. Jika sisa hutangnya sama dengan logiknya, jika sisa hutang sama dengan 0, maka itu dikatakan. Kalau untuk kemungkinan lain, maka tidak lunas. Sisa hutang merupakan hasil pengurangan dari total bayar dikurangi total hutang. Selesai. Lanjut pada bagian selanjutnya, yaitu laporan penjualan per bulan. Dalam bulanan ini merupakan rekapan dari semua penjualan dari kolom transaksi 1 sampai 10 dan kita kelompokkan pada barang-barang tertentu. Misal pada contoh 1 ini merupakan mereka penjualan mie gulas yang terjual sebanyak 15 dalam 10 hari tersebut. Saya akan urangkan bagaimana cara pembuatannya, kurang lebihnya seperti ini. Jadi yang pertama, ini merupakan mie gulas sama menggunakan data validation tadi, dengan rumus nama barang piutang. N4 total terjual sendiri menggunakan rumus sum if. Sum if nya itu dari semua kolom transaksi. Kita menggunakan kolom referensi yang ini. Lalu untuk maaf teman-teman,
kolom referensi, lalu dikasih absolute. Kita cari barang apa yang akan kita zoom if kan. Pada sini saja, koma, lalu kembali pada transaksi, kita cari kuantitasnya. Ini seperti persyaratannya dulu, lalu ini kuantitas yang akan dicari. Lalu ini ditambahkan sebanyak 10 kali sesuai dengan tanggalnya. Kita ambil contoh saja, misal pada kolom pertama ini terdapat penjualan mie gelas sebanyak 4, seharusnya dengan logik ini kita juga mendapatkan penjualan mie gelas selama tanggal 1 ini sebanyak 4. Ya, jika benar 4, maka rumusnya sudah benar. Tarik sendiri tetap menggunakan VLOOKUP. Empat, dua, empat, box. Totalnya ini dikalikan dengan 4, kan menggunakan rumus VLOOKUP MGS, stok awal kita blok FNF4, lalu kita ambil pada kolom keuntungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, kolom 6, false. Ya, karena sudah ketemu 1, 2, 5, maka ini total terjualannya kan 4, jadi keuntungannya dikali 4 barang itu kali 4, maka terdapat 500 keuntungan. Nah, kami juga akan menambahkan, jika pada rekap laporan bulanan gitu mungkin terdapat toko yang akan melakukan penilaian pada produknya yang paling laris atau tidak. Ya, intinya untuk peningkatan penjualan dan sebagainya gitu. Kita akan coba menggunakannya pada laporan penjualan berikut. Kita akan memasukkan penjualan, rata-rata penjualan, dan kalau penjualan sendiri merupakan menggunakan rumus seperti ini. Ini juga keuntungan menggunakan sum. Lalu rata-rata penjualan kita menggunakan rumus average. Kita menggunakan average. Untuk penjualan terbanyak kita menggunakan rumus max. Penjualan paling sedikit menggunakan min. Ya, sudah selesai. Lalu kita lanjut untuk kolom selanjutnya, yaitu sistem akuntansi UMKM. Kita masukkan yang pertama kode barang. Kode barang ini sudah memiliki referensi dari stok awal menggunakan data validation. Kita ambil contoh seperti barang MGS. Contoh barang kita menggunakan VLOOKUP
kita blok MGS, koma, lalu untuk kolom selanjutnya yaitu penjualan sistem akuntansi UMKM. Yang pertama kita menggunakan kode barang yang sudah memiliki referensi dari stok awal ini. Kode barangnya dari sini. Ya, lanjut kita ambil contoh seperti MGS. Lalu kita menggunakan rumus VLOOKUP lagi. Referensi tetap stok awal. PNF4 absolute, koma. Kita menggunakan kolom kedua, nama barang, false. Ya, sudah bertemu Miklas. Untuk stok awal, kuantitas, harga beli, harga jual kurang lebih sama menggunakan VLOOKUP. Untuk keuntungan sendiri dari harga jual dikurangi harga beli. Coba kita copy saja rumus VLOOKUP-nya, lalu ganti dengan untuk koma yang ketiga ini diganti. Stok awal 36, oh maaf, kuantitas tidak, harga beli. Ke harga jual. Maaf, terbalik teman-teman. Ya, keuntungan total 125. Untuk total sendiri kita ambil dari kuantitas dikali dengan harga jual. Kita ambil contoh kuantitasnya sebesar 5 saja. Maka dari 5 dikali 1000 menjadi 5000. Untuk stok akhir kita menggunakan pengurangan dari ini dan ini jadi 31. Kita rapikan dulu. Awal tidak usah, harga beli, harga jual, total, format. Ya, kurang lebih seperti itu.